Halo semuanya. Halo adik-adik kelas kecil dan kelas balita. Hai adik-adik kelas tengah. Hai. Wah, pada semangat nih Kak. Udah rapi-rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Mau pada sekolah minggu. Iya dong Kak Esra. Nah, adik-adik udah pada siap kan sekolah minggu? Yuk, kita nyanyiin Mari Kita Bersukaria. Karena hari ini kita bersukaria untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus bertambah damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Nah, Kak Jena, sebelum kita ibadah, sebelum kita sekolah minggu, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami dapat sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, agar kami bisa sekolah minggu memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Suaranya mana nih Kak? Mana nih? Wah, kabarnya baik semua Kak Esra. Semangat lagi Semangat Kakak banget. jawabnya. Ada sukacita nggak nih adik-adik? Ada dong Kak Esra. Buktinya adik-adik di sana senyum-senyum semua nih. Iya Kak, kita emang patut banget Kak bersukacita. Apalagi dosa kita udah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, itu tuh karena kasih Tuhan kepada kita semua manusia. Iya bener Kayak Kak. lagu ini nih. Apa Kak? Kasih. Tahu nggak Kak Esra? Kasih yang KASIH Kak. Bener, yang itu. Gimana kalau kita nyanyi? Iya, yuk adik-adik kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini ya. Oke, silakan ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi Kak Esra. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa sih Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa Kak Esra? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Hebat semua ya Kak Esra adik-adiknya. Wah, adik-adik hebat banget nih Kak nyanyinya. Oh iya Kak, tadi di lagu KASIA kita diajarkan buat sayang kepada teman-teman ya Kak. Iya bener banget Kak Esra. Kayak lagu yang kita mau bawa ini loh, kita tuh diajarin untuk saling menyayangi teman kita sama saudara-saudara kita. Lagunya apa ya Kak? Kayaknya aku tahu deh Kak. Apa tuh Kak Esra? Dalam Yesus kita bersaudara bukan? Ayo adik-adik kita nyanyi
nyanyiin lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara, karena kita semua itu saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kak, aku tadi dengar suara adik-adik tuh semangat banget Iya, kan kelihatannya. Kak, sampai menggetarkan. Iya, apa sekali lagi kita ajak nyanyi aja lagi nggak sih kak? Boleh. Kita tanya dulu dong adik-adik. Adik-adik pada mau nyanyi lagi nggak? Gak kedengaran suaranya, kurang Keras lagi sekali lagi. Adik-adik pada mau nyanyi nggak? mau Kak Esra. Sampai terkejut Kak Esra nggak denger suaranya keras banget. Ada semangat. Kita mau nyanyi lagu Cuip Cuip Dubidam Dam. Oke, yang ada gerakannya itu Iya, ya Kak? ayo adik-adik kita nyanyikan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Cuip cuip dubidudam dam, shalalala. Cuip cuip dubidudam dam, shalalala. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip-cuip dubidudam dam, shalalala. Cuip-cuip dubidudam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Senang banget ya adik-adiknya Kak Kita Esra. patut bersukacita ya kak, karena Iya. Tuhan Yesus itu cinta kita semua. Iya, karena Tuhan Yesus kita semua bisa ada di sini. Iya benar banget kak. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita biasanya ngapain dulu sih kak? Kita mau bawa persembahan dulu Kak Esra. Iya bener. Nah adik-adik yuk siapin persembahannya. Nanti dimasukin ke dalam amplop. Ayo adik-adik siapin dulu. Nah setelah disiapin, nanti kasih ke orang tuanya ya. Nanti kasihin ke mamanya. Oke adik-adik mana? Persembahannya udah siap belum? Udah siap? Nah, oke. Sekarang kita mau menyanyikan apa kak? Kita bawa persembahan. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, persembahan yang udah dipegang tadi dikasih ya ke orang tuanya. Kayak gini adik-adik. Nah, kayak gini. Nah, sekarang adik-adik udah pada siap buat mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk doa persembahan. Mari kita lipat tangan.
tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, puji syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu kami semua boleh membawakan persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, sekarang kita mau mendengarkan firman ya Kak? Iya, yuk. Yuk adik-adik semuanya duduk yang rapi, kita dengar firman bareng-bareng. Ayo adik-adik. K-A-S-I-H K-A. Halo Cika, Hai Lala, apa kabar? baik. Kamu gimana kabarnya? Aku juga baik. Aku lagi seneng banget nih. Senang kenapa kamu? Karena kan ini hari Minggu, kita sekolah Minggu. Terus ketemu teman-teman. Oh iya, aku juga nih mau ketemu teman-teman nih. Iya, nggak sabar nih ketemu Iya. teman-teman. Hai. Hai Bobi. Halo Cika, halo Lala. Halo. Hai. Ya. Bobi, Ya, kamu ya. bawa apa itu di tangan? Oh ini coklat from Singapore. Aku tahu nggak? Aku tuh habis liburan ke Singapura. Kalian tahu nggak Singapura? Tahu nggak? Jauh. Yang ada Merlionnya itu loh. Yang patung singa kan? Betul. Oh seru banget tuh liburan ke sana tuh. Oh, seru banget, Kalian Bobi. kemarin liburan kemana? Kalau Lala liburan ke rumah nenek. Ke rumah Di nenek. sana pemandangannya indah banget. Rumah nenek. Kalau Cika liburan di rumah aja, ngobrol bareng keluarga, main bersama, seru deh pokoknya. Wah, asik ya Cika. Di rumah aja. Kamu ngapain? Kayaknya nggak seru banget deh liburan kamu deh, Cika. Di rumah aja kamu, di rumah nenek. Kayaknya kamu paling nggak seru deh. Paling seru tuh aku tahu liburannya Singapura. Kamu ngapain aja coba di rumah? Di rumah Nggak bosen gitu? enggak, rame kok, kan bisa nonton, main game, ngobrol sama papa mama. Ih, nggak asik. Iya, Bobi. Nggak asik Liburan banget. di mana aja tetap seru kok, asalkan kita bahagia. Enggak ah, paling seru ya liburan tuh keluar negeri, naik pesawat. Terus yang main-main ke tempat-tempat hiburan gitu, Disneyland. Seru itu baru namanya seru. Di rumah mau apa serunya, Cika? Liburan di mana aja tetap seru tahu. Kamu sombong nih, Bobi. Bobi nggak boleh gitu. Enggak, aku nggak sombong. Aku ngomong apa adanya. Memang paling seru tuh liburan ke luar negeri tahu. Enggak, di mana aja tahu ih. Males sih sama Bobi ih, sombong deh. Bobi jangan kayak gitu, kamu nyebelin ih. Nyebelin apa aku? Enggak. Pamer coklat Singapura. Ya udah, aku mau ke kelas Kalau aja. liburan di mana aja tetap bahagia. Enggak, tetap Singapura paling seru. Udah nggak usah dengerin Aku mau ke Bobi, kelas Tetap nyebelin. Sekolah minggu aja yuk. Yaudah yuk, kita pergi sekolah minggu aja. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Hai, senang banget nih Kak Yahya ketemu sama kalian lagi hari ini. Sehat semuanya kan? Pastinya. Semua udah siap ya? Siapin Alkitab yuk. Duduk yang manis, dengerin ya ceritanya ya. Hari ini Kak Yahya mau cerita tentang aku mau rendah hati. Siapa ceritanya? Yuk, kita awali dahulu dengan pembacaan firman. Kita buka yuk Alkitabnya. Kita buka dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Yuk adik-adik siapin yuk. Sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, demikian bacaan firman. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak sampaikan ya, kakak mau cerita tentang aku mau rendah hati. Nah, sebelumnya kakak mau tanya sama kalian, tahu nggak apa itu rendah hati? Coba, ada yang tahu nggak? Oh, oke. Kakak kasih tahu ya. Rendah hati itu adalah suatu bentuk sikap yang mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang dan tidak memikirkan diri sendiri. Itulah namanya rendah hati. Nah, sekarang udah tahu ya rendah hati ya. Kalau rendah hati sama rendah diri sama nggak? Ayo, mungkin yang di kelas tengah ada yang tahu nggak? Ah, betul, beda ya. Rendah hati dan rendah diri itu beda. Nah, rendah diri itu apa? Kakak jelasin dulu ya. Kalau rendah diri itu bentuk ketidakpercayaan diri, ya, sehingga membuat seseorang menjadi minder atau merasa tidak mampu untuk melakukan segala hal. Itu namanya rendah diri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya rendah hati. Apa? Sama-sama katakan? Yes, rendah hati. Nah, adik-adik, ada cerita seperti ini adik-adik. Ada seorang anak, ya, dia itu baru dibelikan handphone baru sama orang tuanya. Dan handphone itu memang handphone keluaran terbaru dan paling canggih. Dan juga harganya wow, mahal sekali. Nah, suatu saat anak itu bawa itu handphonenya ke sekolah. Terus sampai sekolah, teman-temannya melihat dong, wow, dia bawa handphone baru. Lihat dong. Nah, waktu dia lihat, oh iya ini benar handphone baru. Dia bilang, wah keren ya. Ya dong, aku gitu loh, handphone aku bagus gitu. Nah terusnya, handphone aku juga sama kok nih. Ada temen yang cerita seperti itu. Tahu nggak? Terusnya anak ini bilang apa? Handphone aku paling canggih. Ya harganya aja paling mahal. Handphone kamu mah keluaran lama, jelek bagusan juga canggihan punya saya. Ini ngomong seperti itu. Nah adik-adik, kalau dari cerita itu ya, kalau kata adik-adik, anak ini sikapnya gimana? Coba. Betul, apa namanya? Sombong, betul. Atau bahasa Mandarinnya somse, ya, somse, sombong. Nah adik-adik kira-kira mau nggak temenan sama anak sombong? Mau nggak? Wah betul, udah pasti kakak juga nggak suka tuh sama orang sombong ya. Nah adik-adik, karena itu dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan tuh jemaat di Filipi. Dia mengingatkan untuk jemaat Filipi itu untuk selalu memiliki pikiran dan perasaan dan tidak mempertahankan miliknya. Ya, maksudnya apa? Jadi Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi untuk tidak memikirkan diri sendiri. Ya, belajar untuk memikirkan kepentingan bersama, orang lain, orang banyak, ya. Sehingga dia tidak egois dan akhirnya membuat kita menjadi bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan sesama kita. Nah, ini yang harus kita miliki adik-adik, sikap rendah hati ini, yaitu sikap yang tidak memikirkan diri sendiri. Nah, ini sama seperti Yesus. Adik-adik tahu Yesus? Itu adalah contoh orang yang paling sangat amat banget rendah hati. Tahu nggak kenapa? Adik-adik tahu nggak? Yesus itu tuh anak Allah. Kebayang nggak? Anak Allah itu tuh benar-benar mulia. Wah, dia benar-benar hebat. Kalian tahu nggak? Kalau Allah begini aja juga kalian bisa aja tuh. Udah nggak ada di dunia ini. Wah, serem ya. Nggak. Tapi maksudnya gini, Yesus tidak melakukan itu buat kita. Ya, Yesus justru bahkan dia sampai mau setara sama kita, yaitu menjadi manusia. Nah, Yesus di situ juga dia sampai rela apa? Yes, sampai rela mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kakak dan buat kalian semua, buat kita semua. Karena dia sayang sama kita, dia memikirkan kita semua. Sampai akhirnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, adik-adik belajar dari pesan Rasul Paulus dan juga sikap Yesus yang harus kita teladani. Kita harus selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Nah adik-adik, dengan kita rendah hati,
Ya, udah pasti adik-adik menjadi pribadi yang tidak memikirkan diri sendiri dan tidak egois. Ya, jadi tidak seperti anak tadi tuh yang sombong, dia pamer punya handphone baru. Kalau punya handphone baru ya udah biasa aja, nggak usah gimana gitu ya. Senang boleh, tapi nggak usah terlalu wow gimana ya, menjadi membuat orang menjadi tidak suka sama kita. Ya, kemudian yang kedua, dengan kita rendah hati, itu kita juga menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung adik-adik. Ya, seperti tadi temannya yang dibilang handphonenya jelek. Nah, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa terhina, biasa saja. Karena kita orangnya rendah hati, tidak perlu tersinggung. Ya, adik-adik, dan dengan kita menjadi pribadi yang rendah hati, kita menjadi pribadi yang tidak mau dinomorsatukan. Ya, tidak selalu pengen menonjol seperti itu ya. Jadi adik-adik, jadilah pribadi yang rendah hati supaya kalian juga selalu cintai banyak orang dan juga kalian juga bisa mencintai banyak orang. Oke adik-adik, pesan kakak, jadilah pribadi yang selalu rendah hati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, yuk kita sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar dari sikap-Mu yang rendah hati. Kami ingin menjadi pribadi yang rendah hati. Ajar kami untuk selalu bisa menjadi pribadi yang mencintai orang sekeliling kami, tidak memikirkan diri sendiri, bahkan kami mengutamakan kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hamba-Mu telah boleh menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan Roh Kudus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini ngajarin kita buat tidak sombong dan rendah hati ya. Kayak Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Iya, bener banget tuh Cika. Itu karena kerendahan hati Tuhan Yesus. Dengan firman hari ini aku sadar kalau kita nggak boleh sombong dan pamer. Teman-teman, maafin aku ya. Aku tadi pamer dan sombong. Maaf ya, Cika. Iya, Maaf ya, Lala. Gak apa-apa. Maafin Lala juga ya. Tadi udah marah-marah sama Bobby. Iya Bobby, nggak apa-apa. Jangan diulangin lagi ya tapinya. Makasih ya, Cika, Lala, udah mau maafin Bobby. Thank you ya. Sama-sama Bobby. Teman-teman, yuk aku mau bagi-bagi coklat sama kalian. Mau nggak? Makasih. Tapi masa coklatnya cuma satu dibagi 3? Enggak, aku masih ada di tas. Coklat Singapura loh. Yaudah deh, Ayo, ayo kita makan dulu. Yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya apa? Kita akan membuat ini apa sih Kaisar namanya? Ini origami bentuk hati. Pengen tahu gimana caranya? Yuk langsung aja ke tutorialnya. Nah, adik-adik, yang pertama-tama harus kita siapkan untuk aktivitas kita hari ini adalah yang pertama itu kertas lipat. Boleh yang ada motifnya kayak gini, atau yang polos kayak gini adik-adik. Nah, kalau adik-adik gak punya kertas lipat, adik-adik bisa menggunakan kertas AVS atau kertas lainnya. Nanti ukurannya 15x15. Dan juga adik-adik bisa menggunakan pulpen berwarna-warni juga spidol. Nah, sekarang mari kita buat bersama-sama ya adik-adik. Sekarang adik-adik lipat kertasnya seperti ini. Lalu bagian ini juga dilipat seperti ini. Setelah itu bagian ini dilipat setengah saja seperti ini. Lalu bagian yang satu lagi dilipat sampai habis seperti ini. Setelah itu bagian ini dilipat ke atas seperti ini.
Begitu juga yang sisi ini, dilipat juga ke atas. Nah, setelah itu kita balik. Nah, bagian yang ini kita lipat setengah seperti ini. Begitu juga bagiannya di sini. Lipat setengah lagi. Setelah itu bagian yang di sini kita lipat sedikit saja seperti ini. Sama seperti bagian yang ini. Nah, udah jadi deh adik-adik bentuk hatinya. Yuk Kak Jena kita hias. Yuk. Nah, adik-adik boleh hias pakai apa aja. Nah, Kak Jena hari ini mau hias. Kak Jena mau nulis aku rendah hati. Kita tulis di sini, di bagian sini. Nah, boleh adik-adik tulis kayak gini, aku mau rendah hati. Terus adik-adik boleh kasih hiasan di sini, misalnya dikasih bentuk hati, mau dikasih bintang-bintang. Boleh bebas apa aja, dikasih stiker juga boleh kok adik-adik. Yang penting sesuai kesukaannya adik-adik apa. Nah, ini contohnya. Nah, ini Kak Jana udah punya yang jadinya kayak gini. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, adik-adik kalau udah jadi hasilnya seperti ini. Tada! Gampang kan? Gampang kan? Nah, untuk adik-adik kalau misalnya udah jadi, jangan lupa ini boleh difoto bareng sama adik-adik terus kirim ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Dan untuk kelas tengah, jangan lupa ada kuis. Nah, linknya bisa lihat di bawah ini. Ada di description boxnya ya, oke? Nah, selamat mengerjakan ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekolah minggu udah selesai. Tetap di rumah aja ya dan selalu jaga kesehatan dan jaga semangat juga. Jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.